kan dua lapis ya. Ada kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan tertentu yang secara otomatis atau per se itu dilarang, sehingga itu analisanya lebih mudah. Tapi ada juga yang sebenarnya harus dilakukan analisa lebih dalam mengenai dampaknya gitu. Jadi tidak per se, harus menggunakan reasoning. Nah, Rule of reason ya. rule of reason-nya betul. Nah, misalkan tadi akuisisi sendiri itu tidak dilarang, tapi kan dampak monopolistiknya yang perlu didalami, dan itu untuk menilai, memeriksa, menilai, dan mencapai kesimpulan mengenai itu, tools-nya dan science-nya itu banyak kan. Mereka harus melihat tadi market share-nya, market yang relevannya itu apa, apakah hanya memang di produknya atau di wilayahnya, atau nah itu. Jadi kebetulan belum pernah terjadi, jadi memang bingung juga apa dampak terhadap bisnis, apakah bisa lanjut. Saya sih approach-nya adalah kalau tools-nya sebenarnya kita bisa melakukan meraba atau get a first sense ya, apakah transaksi yang mau akuisisi atau merger yang mau dilakukan ini berpotensi men-trigger isu-isu anti monopoli atau tidak. Di mana kita, dan biasanya dengan analisa awal itu sudah bisa cukup mengambil posisi. Nah, di mana kita ragu atau di mana kita berkesimpulan dari analisa awal itu bahwa ini kayaknya isu anti monopolinya cukup tinggi, sehingga dalam konteks itu selalu lebih baik langsung dikonsultasikan sih menurut saya, daripada kita terus jalankan transaksinya tanpa konsultasi dan kemudian dengan resiko bahwa itu bisa menimbulkan masalah di kemudian hari gitu. Andai kata nih, Bang Deddy. Ini contoh saja untuk teman-teman ya. Kalau di industri aviation penerbangan itu Lion Air yang masih ada satu grup dengan Batik ya, itu mereka itu market share-nya ada di posisi pertama dan kedua, dua itu. Yang satunya 35% untuk Lion Air, kemudian Batik Air itu 17%. Jadi yang satu grup ini alone aja itu dia sudah 42 ya, sekitar 52. Ini sudah 52% dari market share untuk penerbangan itu sendiri. Nah, posisinya Citylink sama Garuda Indonesia itu ada di posisi 3 sama 4. Dia pangsa pasarnya itu 15, kalau si Citylink-nya itu 13. Jadi mereka berdua ini besarannya adalah 28. Jadi tadi ada 52, ada 28. Nah, misalnya nih mereka bergabung semua 52 tambah 28 ini kan sudah 80%. Nah, artinya mereka sudah memenuhi syarat dianggap sebagai dominan gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi KPPU-nya, sebenarnya kan secara legislasi si KPPU-nya ini dia tidak melarang orang memiliki posisi dominan. Yang dilarang adalah orang itu menyalahgunakan posisi dominan. Misalnya, ketika mereka merger, kemudian nanti dia bikin kalau di aviation namanya apa, low fair price. Harganya di-drop-in banget sampai kompetitornya nggak sanggup bersaing, kemudian mati gitu kan. Nah ini kan yang jadi concern KPPU. Tapi sementara misalnya, Pak ini saya mau gabung ya berempat gitu. Loh nggak boleh, ini kan nanti kamu jadi 80% gitu. Ya nggak apa-apa Pak, 80%, kita kan nggak ngapa-ngapain juga gitu. Maksudnya saya merger itu untuk misalnya gabungan kalau di penerbangan itu ada izin terbang. Jadi misalnya si Garuda Indonesia dia punya rute Jakarta kemana aja, si Lion punya Jakarta kemana aja. Nah itu kalau digabung, misalnya harapannya si investornya ini kalau digabung kita komplit banget nih, kita mau kemana aja ada gitu. Jadi bisa jadi untuk penerbangan yang transit taruhlah ke Papua,
Dari Jakarta naik Garuda, kemudian sampai misalnya Makassar gitu ya. Dari Makassar itu bisa ganti dengan si batik misalnya gitu. Dari Makassar ke Papua naik batik. Nah ini gimana tuh cara, misalnya si KPPU-nya bilang kalian nggak boleh gabung gitu. Terus boleh nggak sih kita sebagai investor itu menyanggah itu gitu. Pak, kita mau gabung bukannya mau curang kok, kita itu sebenarnya mau gabung, saya ngincer izinnya gitu. Saya ngincer izin rute terbang itu supaya kita punyanya komplit. Jadi orang mau kemana, udah ke saya aja gitu. Kalau kayak gitu gimana tuh, Bang Dede? Ya, itu apa contoh kasus yang sangat ini ya, sangat rumit. Tapi perkiraan saya sih dalam konteks itu kalau marketnya sampai sedemikian dikuasai ya sampai akan tadi berapa 80% ya itu potensi untuk penyalahgunaan apa posisi dominan sih menurut saya cukup besar ya. Meskipun apa company atau pihak-pihak yang bertransaksi bisa saja menyampaikan argumen bahwa oh enggak ini niat kita enggak ada seperti itu. Tapi mungkin KPPU akan punya analisa, tentunya dia akan analisa sendiri kan gitu dengan melihat apa fakta-fakta yang memang ada. Sulit kalau yang ini menurut saya untuk convince bahwa dengan posisi 80% pangsa pasar tidak akan baik sengaja maupun tidak apa itu terjadi penyalahgunaan apa posisi dominan. Tapi itu pendapat saya pribadi. Saya nggak. Ya Again, ini kan ceritanya kita mau tahu sih sebenarnya kalau kita melakukan merger, akuisisi atau konsolidasi itu ada resiko nggak disetujui juga oleh KPPU gitu kan. Nah, jika dalam posisi seperti demikian, apakah kita masih boleh menyanggah atau gimana gitu. Nah, untuk merger sendiri misalnya gini, ini yang baru-baru kita baca gitu ya. Kemarin itu saya baca di berita beberapa waktu lalu itu Gojek dengan Tokopedia gitu kan. Jadinya Goto. Jadi urusan baru. Nah, tapi setelah saya nonton YouTube yang interviewnya kepada salah satu si foundernya si mereka berdua itu mereka bilangnya ini tuh bukan merger sebetulnya gitu. Jadi padahal kalau kita lihat di berita itu semuanya merger tuh Bang Dede. Nah ini membingungkan saya. Mereka bilang mereka kepengen jadi perusahaan kayak Astra Internasional gitu. Jadi ada Astra Internasional punya subsidiari misalnya Astra Finance, Astra apa. Jadi banyak perusahaan yang bergerak di bidang asuransi, ada yang di bidang farmasi, ada yang di bidang finance gitu kan. Ini Astranya ini banyak gitu di bawah Astra Internasional. Nah, kebetulan ini yang saya pahami, ini mohon koreksi kalau salah. Yang saya pahami adalah si Gojek dengan Tokopedia itu mereka justru menciptakan holding sebetulnya. Gitu. Jadi mereka kepengennya punya Astra Internasionalnya. Gojeknya ada sendiri, si Tokopedia-nya juga ada sendiri nantinya. Jadi mereka tidak benar-benar masuk ke dalam tadi skema merger. Kalau merger kan si A sama B, perusahaan A sama B jadinya A, itu kan merger. Kalau akuisisi A sama B jadinya AB. Kalau konsolidasi A sama C jadinya C. Nah ini sebenarnya mereka yang saya pahami itu tidak dalam skema konsolidasi merger atau akuisisi itu, mereka justru membentuk holding baru. Nah kalau kayak gitu tuh apakah pertanyaannya gini, apakah itu tetap masih perlu ke KPPU? Anyway kita tahu si Tokopedia kan subscribernya banyak juga ya. Mereka kan kalau market share dari Tokopedia sendiri saya nggak tahu sih. Cuma Tokopedia itu bersaingnya dengan si Lazada, Shopee, kemudian Bukalapak gitu ya. Itu yang saya tahu ada 4. Nah, di sisi lain mereka mau gabung sama si Gojek gitu. Tadinya saya pikir begitu. Jadi
ada pemikiran mereka mungkin mau ambil license-nya gitu, karena kalau mereka submit sendiri bisa jadi susah. Kan si Gojek ini sendiri sudah punya remittance sama e-money di GoPay-nya itu sendiri, sedangkan Tokopedia mereka juga sudah punya, tapi mereka punyanya belakangan. Nah, nggak tahu ya ini gimana. Kalau itu konsolidasi, merger, akuisisi, ini kan mereka sudah pasti subject to KPPU notification. Nah, kalau pertanyaannya mereka membentuk holding di atasnya, itu apakah masih tetap harus ke KPPU? Karena menurut saya sih ini masih perusahaan gede-gede sih ini. Ya. Kalau pertanyaan spesifik konteks Gojek, Tokopedia, saya mungkin mohon maaf saya nggak bisa jawab ya, karena kerahasiaan kan ya. Tapi mungkin secara umum saya bisa jawab bahwa seperti ini. Penggunaan istilah merger atau akuisisi yang digunakan di media sama mungkin yang technical legal term merger akuisisi sebagaimana tadi saya jelaskan, mungkin di situ ada mismatch. Di mana yang tadi bahwa penggunaan istilah merger atau penggabungan itu adalah jadi istilah bahasa umum aja gitu. Oh, mereka bergabung gitu. Tapi belum tentu yang dimaksudkan adalah istilah technical legal, istilah hukum yang teknis gitu, bahwa itu penggabungan usaha gitu. Nah, memang yang seperti saya bilang, dalam karir saya itu jarang terjadi merger dalam arti penggabungan, kecuali beberapa yang milestone merger yang kayak tadi saya sebutkan, misalnya Bank Bali, Bank Permata sama Bank Mandiri. Rata-rata struktur yang mungkin lebih efisien digunakan adalah akuisisi rata-rata ya. Dan itu tetap subjek ke petunduk untuk memberikan notifikasi merger. Gitu. Semoga menjawab ya. Untuk bagian kerahasiaannya tentu kita hormatilah, karena Bang Dede kan harus menjaga itu juga. Nggak apa-apa. Yang penting saya mau sampaikan juga ke teman-teman ini bahwa yang kita baca di media merger, tadinya saya berpikir itu merger beneran tuh Bang Dede. Tapi setelah saya lihat si foundernya di interview, terus saya bilang ini kayaknya bukan merger nih, gitu. Jadi pemikiran saya langsung berubah gitu. Enggak, ini bukan merger gitu. Cuma media memang nulisnya merger karena nggak tahu mungkin mau nulis apa lagi gitu yang lebih cocok diksinya daripada merger itu sendiri gitu. Betul. Mungkin bisa dibilang itu kecerdasan para pelaku usaha, ya. Mungkin ya Mas Iwan ya. Berarti mereka berinovasi melakukan suatu corporate action, whatever it is, yang bisa dimungkinkan sesuai dengan peraturannya, tidak terlalu merepotkan tanpa persetujuan, tapi pada akhirnya meningkatkan value perusahaannya ya. Pasti karena kan ada suatu corporate action whatever sebenarnya, perusahaannya jadi meningkat value-nya, apakah sahamnya atau lain sebagainya. Nah, saya mau nanya nih juga nih sama Mas Dede. Tadi kan udah dijelaskan proses dalam untuk melakukan merger apa saja yang harus dilakukan. Nah, kalau bagi teman-teman yang masih berada di level startup, calon pendiri startup ataupun masih di level seeding ataupun bootstrap ini yang masih di pemula, dua pertanyaan saya. Apakah berarti harus kalau kita nge-refer tadi training tadi pagi mengenai teks ya, teks itu harus di plan dari awal, sejak dari masih kecil lama-lama menjadi besar agar semuanya konsisten. Nah, apakah hal yang suggested disarankan si para pemula ini udah mempersiapkan hal-hal yang di plan sehingga nanti kalau dia harus melakukan M&A kendalanya bisa termanage dengan lebih baik. Nah, yang kedua, kalau dia masih level yang kecil ini, kan bisa aja nih terjadi nih dinamis ya. Belum besar, baru mulai setahun, 2 tahun, tapi dia harus, agar mau besar nih, saya nih harus merger dulu nih. Bahkan mungkin investor akan lebih tertarik kalau saya sudah merger dengan yang ada peluang nih dengan
pelaku usaha yang lain. Nah, berarti harusnya jauh lebih simpel ya ketika di level itu. Oke, silakan Mas Ade. Saya coba jawab ya. Jawaban yang pertama, apakah harus founders itu menyiapkan dari awal ya rencana-rencana M&A? Saya rasa tidak ya, karena kan tadi kondisi rata-rata startup itu adalah tadi bootstrapping, harus mendisrupt dulu. Itu disrupt kan berarti kan banyak ketidakpastian sebenarnya di awal, baik terhadap bisnis case-nya maupun terhadap marketability dari produk yang ditawarkan atau dari solusi yang ditawarkan terhadap masalah yang mau diaddress gitu kan. Sehingga jarang saya temui founders itu dari depan sudah memikirkan M&A. Rata-rata sih enggak, biasanya jalanin aja dulu gitu kan. Bahkan yang lebih banyak saya temuin adalah yaitu karena jalanin aja dulu semangatnya, maka acak-acak di awal, which is bagi secara umum mungkin cukup dimaklumi gitu. Jadi acak-acak di depan memang tidak ideal, tapi cukup umum ditemuin gitu. Asal acak-acaknya nggak terlalu berantakan sehingga tidak bisa diperbaiki sih nggak terlalu masalah menurut saya. Karena rata-rata yang kayak gitu isu-isunya apa aja yang berantakan itu di Series C atau di Series A itu bisa dibenahi gitu. Sehingga strukturnya baik itu sendiri oleh perusahaan maupun dengan bantuan angel investors atau dengan seed investors atau dengan Series A investors yang mau masuk, itu bisa sama-sama bareng-bareng diperbaiki sehingga di ronde-ronde berikutnya itu jadi lebih menarik buat investor baru untuk masuk, dan bagi company sendiri bisa lebih terhindar dari isu-isu legal gitu. Terus juga mungkin saya tambahin bahwa kebetulan rata-rata investors paling nggak yang saya temui ya itu banyak, apalagi di early stage itu cukup memaklumi yang kayak gini-gini. Jadi jarang yang mengharapkan company dalam kondisi sempurna gitu. Meskipun itu lebih bagus karena kan kredibilitas founder kan adalah kalau company-nya dari awal udah bagus gitu dan bisnisnya scaling gitu. Tapi itu terjadi juga sih menurut saya. Dan investorsnya itu cukup suportif rata-rata yang saya temui. Jarang yang saya lihat bahwa investorsnya cuma bawa duit doang tapi nggak bawa semangat atau nggak bawa solusi atau networknya gitu. Jarang sih saya lihat itu gitu. Tadi pertanyaan kedua apa ya Mas? Saya lupa. Oh, masih mute Mas. Ketika mereka masih di level small itu, bootstrapping ataupun seeding itu sudah ingin melakukan merger, kan dinamis ya. Wah, ini kayaknya nggak berkembang nih, gue udah setahun nih nggak sabar pengen merger. Berarti prosedurnya jauh lebih simple dong dibandingkan yang tadi ya. Ya, jadi yang mungkin perlu disiapkan dari awal bukan M&A-nya aktivitasnya, tapi adalah struktur perusahaan yang paling ideal apa tadi. Jadi langkah pertama memang sebagai founders adalah mapping out dulu yang tadi, landscape-nya di map out dulu, pahami ini landscape keadaannya, realitanya kayak gimana gitu, dan saya arahnya mau kemana, sehingga struktur perusahaannya itu dari awal sudah disiapkan untuk itu gitu. Nah, itu akan lebih enak. Misalnya contohnya adalah kalau memang target fundraising kita adalah bukan di Indonesia, mungkin perlu dipertimbangkan untuk ya udah bikin dari awal holding di luar negeri dimanapun itu yang investornya bermain, misalnya di US atau di regional, dengan operating company tetap di Indonesia gitu. Sehingga untuk fundraisingnya bisa lebih simple. Tapi sudah tersambung dengan Indonesian company-nya gitu. Itu sih, bukan M&A-nya tapi structuring-nya gitu. Saya mungkin masukan saya adalah founders yang saya kebetulan sempat berinteraksi dan akhirnya sukses, misalnya di Unicorns atau di Decacorns, itu adalah mereka yang tidak malu-malu atau yang bahkan masuk ke ranah hukumnya itu atau menguasai
logika hukumnya itu dia nggak segan-segan gitu, dan bahkan baca agreement itu line per line gitu, baris per baris gitu. Jadi semakin kalau memang teman-teman itu aspiring founders, mau jadi founders yang kuat, menurut saya lebih sering get familiar dengan isu-isu hukum. Dan makanya ini menurut saya training kayak gini bagus, karena semakin sering kayak gini dan semakin banyak nanya memperluas wawasan hukumnya, itu nantinya founders itu jadi banyak ide dan bisa manuver kemana-mana gitu. Baik pas dia untuk attracting investors dalam menstruktur grupnya di awal, maupun dalam dia menciptakan produk-produk gitu. Gitu sih. Bang Reza, ini kebetulan ada yang tanya nih dari Pak Dion. Perusahaan A merekrut seorang C-level yang juga memiliki perusahaan. Bidang usaha dari company yang dimiliki kandidat C-level ini melengkapi perusahaan A. Menurut Pak Dede, perusahaan tersebut lebih baik dijadikan subsidiary atau vendor. Oke, ya. Mungkin secara ini bukan sesuatu yang mungkin saya bisa kasih jawabannya ya, karena itu bergantung pada business thesis-nya kan dari startup yang bersangkutan. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah dalam pengalaman saya ini dua-duanya terjadi. Dalam arti ada yang startup yang memutuskan bahwa oke, ini saya pasang aja, saya acquire aja dan saya pasang jadi anak perusahaan gitu. Entah kenapa, mungkin karena supply chain-nya lebih make sense untuk dilakukan seperti itu. Atau ada juga yang dijadikan karena yang diincar adalah ini kan talentnya kan sebenarnya, C-levelnya, dan mungkin juga ada timnya dia. Biasanya kalau C-levelnya mungkin nggak mau pindah sendiri, tapi dia dengan tim intinya misalnya, bisa juga ya udah di-acquire aja, di perusahaannya dibeli, sementara si levelnya ini bisa jadi masuk ke jadi pemegang saham di perusahaan A juga. Itu pun terjadi. Oke. Jadi memang tergantung dari skema bisnisnya itu sendiri ya. Betul Pak, ya. Karena ya, tadi mungkin saya jadi kepikiran gini, tadi misalnya Bang Dede punya perusahaan gitu. Terus kebetulan mau rekrut chief level, ngerekrut Bang Reza. Nah, Bang Reza ini keahliannya di bidang HR, gitu, sumber daya manusia. Nah, kebetulan karena Bang Reza punya keahlian di bidang itu, Bang Reza juga punya perusahaan outsourcing, gitu kan. Bang Reza punya perusahaan outsourcing. Nah, kalau pertanyaannya, apakah perusahaan tersebut lebih baik dijadikan subsidiary atau vendor, lagi-lagi tergantung dengan transaksi bisnisnya. Kalau memang si Bang Dede sebagai CEO misalnya memerlukan ekspertisnya Bang Reza saja, maka dia hanya akan direkrut sebagai chief-nya saja gitu. Tapi kalau misalnya memang kebetulan Bang Dede sebagai CEO memerlukan servis dari perusahaan itu, managed service atau outsourcing dari perusahaan punya Bang Reza, maka akan menjadikan perusahaan itu sebagai vendor, kan gitu. Betul Pak. Jadi memang tergantung sekali, jawaban ini tergantung sekali dengan skema bisnis apa yang akan dilakukan gitu ya. Iya. Iya. Karena Jadi, kalau enggak nanti mubazir soalnya kan. Kalau misalnya salah pilihan. ya. Melakukan corporate action padahal bisa jadi sebenarnya tidak perlu gitu ya. Iya. Nah, kita balik lagi nih Bang Dede soal merger akuisisi tadi. Kalau misalnya gini, ada perusahaan dari teman-teman ini, startup ini ingin melakukan corporate action berupa merger akuisisi atau konsolidasi, yang harus diperhatikan betul-betul dari list due diligence itu apa sih gitu. Saya kebayang misalnya saya mau merger sama orang, tapi kebetulan orang itu punya utang yang gede banget gitu. Nah, kalau yang namanya corporate action seperti itu, katakanlah merger gitu. Merger kan artinya semua aset piutang, aktiva, pasifa itu semuanya gabung jadi satu. Jadi
di satu sisi saya dapat asetnya si perusahaan itu, tapi di sisi lain saya juga dapat utangnya gitu kan. Nah ini kalau misalnya nggak sebanding, saya tentu nggak mau misalnya kayak gitu. Tapi bisnisnya dia ini menjanjikan sekali secara skema bisnis. Saya kepengennya tuh merger sama dia gitu. Cuman saya nggak mau nanggung utangnya gitu. Misalnya kayak gitu gimana tuh Bang Dede? Bisa aja Pak. Jadi sebagai bagian dari transaksi ini, kita sebagai bayarnya itu minta bahwa sebelum diselesaikan transaksinya atau berbarengan diselesaikan transaksinya, maka hutangnya dilunasi gitu. Baik dari kocek sendiri oleh penjual atau dari hasil kita harga pembeliannya itu bisa juga. Oke, jadi bisa aja dilakukan approaching dengan settlement seperti itu ya, dikasih Betul. Condition precedence dulu ya, sebelum ini secara legal sah Betul. merger, maka ini ada beberapa syarat yang harus dilengkapi gitu. Ya, betul Pak. Biar Aspeknya sih yang umum lah ya, kenapa sahamnya betul valid dan tidak lagi dijaminkan, terus aset-aset perusahaannya tidak dijaminkan, terus kontrak-kontrak dia yang menghasilkan revenue itu masih berjalan dan tidak akan berakhir ketika kita akuisisi gitu. Sama seperti ya kita harus mendapat jaminan dari seluruh itu sih, dan due diligence itu membantu dalam memeriksa itu. Oke, ini ada request dari Pak Agam untuk bertanya, tapi langsung nih Bang Baik Dede Pak, silakan. untuk Ya. open mic. Masih mute Pak. Oh, Ya, oke. Selamat Baik. sore Pak Fikri, Pak Baik, Reza, Pak. Halo. Mas Setiawan. Dengar suara saya Pak? Ya, clear. Oke, baik Pak. Saya mau bertanya ini mengenai pekerjaan saya sebagai due diligence untuk legal audit untuk merger akuisisi. Masih dibutuhkan nggak Pak untuk surat keterangan bebas perkara di pengadilan, atau kita harus apa cukup dengan surat direktur saja? Itu yang pertama ya Pak ya. Yang kedua, untuk di masa depan sangat memungkinkan tidak perusahaan startup melakukan strategic alliance dengan law firm dan corporate finance seperti contohnya ya EY lah atau Morgan Stanley lah. Itu saja menurut pengalaman Bapak, itu is it possible apa enggak Pak? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak, thank you. Oke, jadi ada 2 pertanyaan tuh Bang Dede. Iya. Baik, Yang saya pertama, coba jawab ya. Ya. Yang pertama, apakah court search itu pemeriksaan surat keterangan dari pengadilan itu diwajibkan atau tidak? Setahu saya itu tidak diwajibkan, Pak. Dari dulu pun tidak diwajibkan, meskipun prakteknya itu dilakukan dulunya. Di drive itu rata-rata dulu dari transaksi-transaksi pasar modal memang, bahwa sebagai syarat waktu itu maka diperlukan surat keterangan tadi bebas perkara gitu kan. Tapi semakin ke sini itu semakin tidak disyaratkan itu. Makanya perkembangan dalam prakteknya adalah saya rasa 10 tahun terakhir itu jadi kurang laku. Kenapa? Karena selalu ada disclaimer ketika itu dilakukan. Konsultan itu menulis bahwa ini meskipun diperoleh ini ya surat keterangan, tapi tidak menjamin bahwa informasinya akurat atau terupdate gitu. Kenapa? Karena banyak waktu dulu temuan dalam prakteknya pemeriksaannya kan manual kan waktu itu. Jadi siapapun itu agennya atau lawyernya itu datang ke pengadilan dengan panitera ketemu terus memeriksa di sistem komputernya kan gitu. Ada banyak temuan di mana dilakukan pemeriksaannya itu tidak serius. Kadang keluar aja pernyataan bebas perkara tapi sebenarnya itu tidak bebas perkara gitu. Atau bahkan agennya sendiri yang melakukannya bukan panitranya gitu. Sehingga karena tadi value dari si surat bebas perkara ini tidak foolproof, tidak menjamin, maka makin kesini makin kurang laku. Memang kelebihannya adalah itu memberikan bisa bikin tidur nyenyak sih bagi investor, bahwa setidaknya mereka sudah lakukan checklist, dan kalau nanti dipertanyakan di kemudian hari oleh
internal mereka, audit misalnya, mereka bisa bilang bahwa, oh saya sudah cek kok gitu. Nah, jadi prakteknya sekarang masih mix ya, dengan lebih banyak mungkin yang tidak melakukan pemeriksaan itu, Partridge. Pertanyaan kedua, apakah ada strategic alliance atau kerjasama ya antara law firm sama tadi accounting firm atau kayak investment banking ya? Iya betul Pak. Iya, saya rasa makin ke sini kalau kita ngikutin perkembangannya, accounting firms itu big four ya, paling enggak itu mereka sudah memiliki divisi hukum tersendiri. Jadi memang sudah menggarap kegiatan konsultasi hukum ya. Meskipun mungkin strukturnya mereka juga terpisah kali ya secara formal, tapi offering-nya sudah mencakup jasa hukum menurut saya. Kalau dengan IB saya tidak pernah melihat sih. Jadi kerjasamanya masih on a one-off basis, tapi tidak ada strategik sih yang saya lihat gitu. Karena di Indonesia itu cukup unik, kuenya cukup besar untuk bidang hukum ini gitu. Sehingga untuk aliansi seperti itu dari sisi itu kan business alliance kan ya. Jadi itu harus tetap hitung-hitungan kan. Apa sih plus minusnya kalau kita alliance kayak gitu. Karena kuenya cukup besar sebenarnya tidak perlu banget kecuali emang kita ya gitu sih lebih. Semoga menjawab Pak. Terima kasih Pak, sangat clear dan to the point Pak. Makasih ya Pak Reza, Pak Dede. Thank you. Ya, kayaknya dari peserta udah nggak ada lagi pertanyaan, Bang Dede. Baik, dan Pak. Waktu juga udah hampir 3:30, jadi saya pikir kita udah masuk ke penghujung acara. Forumnya saya kembalikan ke Bang Reza. Ya, terima kasih Mas Iwan. Seiring dengan kumandang azan asar, kita mencapai juga di penghujung acara. Terima kasih Mas Dede khususnya yang telah berkenan di tengah kesibukannya dan di hari weekend masih juga bersedia hadir bersama kita. Nah, rekan-rekan peserta sekalian, memang kelihatan kesannya bahwa kalau kita sudah besar, ini kan journey ya, startup. Kita bicara sejak sesi awal, founders agreement, pendirian perusahaan, sehingga akhirnya when we are bigger later, mungkin ekspansi bisnis dalam bentuk M&A bisa kita lakukan. But memang semuanya harus dimulai dari sekarang. Karena hal yang besar, big things itu sometimes memang dimulai dengan hal-hal yang kecil. Dan dengan pemahaman kita dari sekarang, dengan pembelajaran kita dari sekarang, maka kita juga bisa mempelajari dan mengantisipasi apa hal-hal yang penting harus kita lakukan untuk menghadapi big things itu di kemudian hari. Alhamdulillah, kita sudah belajar banyak. Saya pun belajar banyak hari ini dari para peserta dan para pembicara. Terima kasih. Sebelum betul-betul saya tutup, kita akan seperti biasa tradisi siswa digital, kita foto bersama. Mohon dinyalakan kameranya bagi yang bersedia menyalakan kameranya. Oh ini Mbak Hanjari Putri ini dari kantor temannya Mas Dede nih, dari Dapur Ruben. Oh iya. Nah, ini Pak Dede ini sahabat bosnya nih Mbak. Oh gitu Mas. Selamat ya. Oke, ini yang lain? Oke, nggak apa-apa. Ini kan kita mesti menghargai diversity. Oke, Mas Umar, monggo silakan. Wah, ini ada Mas Wahyu Darmawan, siap. Oke, baik. Mungkin agar tidak berlama lagi, kita langsung ke sesi foto. Seperti biasa, hitungan ketiga, teman-teman semua tersenyum untuk saya foto. Nanti akan saya share fotonya di grup. Baik, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Reza. Silakan ditutup. Sekian. Itu saja dari kami. Terima kasih. Jangan lupa, minggu depan masih ada sesi mengenai hak kekayaan intelektual yang memang kita reschedule karena satu dan lain hal menjadi minggu depan. Itulah sesi penutup. Yang belum daftar silahkan hubungi Mas Umar untuk pendaftaran. Masih terbuka seatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Terima kasih semua. terima kasih Teman-teman, semua. terima kasih. Selamat berakhir pekan. Selamat sore Pak Dede, selamat sore Pak Reza, Terima kasih semua. selamat sore Pak Setiawan. Terima kasih ya semua.